شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kenikmatan yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan iman. Kenikmatan dimudahkan untuk melakukan amal ibadah. Kenikmatan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat gelar orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Di hari yang kedua di bulan Ramadan, setelah kemarin kita membahas tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang melakukan amalan ibadah puasa, maka kesempatan yang baik ini sembari menunggu iftar, menunggu berbuka puasa, akan kami sampaikan berkaitan dengan sunanus saum wa adabuh, sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Selain kita menyelesaikan tentang arkan, rukun ibadah puasa, kita juga dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya, agar kiranya nanti puasa kita betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Puasa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Banyak sunnah-sunnah dan adab-adab puasa yang mestinya kita lakukan ketika kita melakukan ibadah puasa, dengan harapan agar puasa kita nilainya lebih sempurna, agar ibadah puasa kita nilainya bisa maksimal, lebih-lebih puasa kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Apa sunnah-sunnah puasa? Yang pertama adalah as-sahur. As-sahur
Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena dengan makan sahur kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dengan sahur kita berkumpul dengan keluarga, makan bersama, curhat, komunikasi, bertemu antara abi dan uminya, bertemu dengan anak dan uminya, anak dengan abinya, satu keluarga berkumpul, makan dan minum bersama. Di sana ada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menyenangi orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat kemudian melakukan ibadah. Salah satunya di antaranya adalah sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kaum muslimin a'azzakumullah. Jadi kita hendaknya sekuat apapun tubuh kita, sekuat apapun badan kita, ketika kita mau melakukan ibadah puasa, diawali dengan sahur. Karena sahur ini ternyata, saudara kaum muslimin, adalah pembeda antara puasanya umat Islam dengan puasanya ahlul kitab. Sahur merupakan pembeda antara puasanya orang-orang Yahudi dengan puasanya kita. Sahur merupakan pembeda antara puasanya orang-orang Nasrani dengan puasanya umat Islam. Kaum muslimin, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita, puasa umat Islam, dengan puasanya orang-orang ahli kitab, puasanya orang-orang Yahudi, puasanya orang-orang Nasrani adalah di mananya? Di aklatus sahur, dimakan sahurnya. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan sepelekan sahur. Sekuat apapun tubuh kita, sehebat apapun badan kita, sekenyang apapun perut kita, ketika kita mau melakukan ibadah puasa, dianjurkan diawali dengan sahur. Kaum muslimin, bersahurlah. Kalau seandainya kita tidak memiliki apapun, baginda Rasulullah SAW menganjurkan, tasahharu walau bijur'atin minal ma'. Bersahurlah walaupun dengan seteguk air putih. Ketika kita tidak memiliki persediaan apapun, makanan yang enak tidak kita miliki, minuman yang enak tidak kita miliki, cemilan yang enak tidak kita miliki, dan kita hanya memiliki air putih, maka tasahharu, sahurlah walau bijur'atin minal ma', walaupun dengan seteguk air. Artinya sahur ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Jangan sampai kita meninggalkannya. Kaum muslimin, lebih bagus lagi ketika di dalam sahur kita awali dengan makan kurma. Dengan makan kurma, baik kurma kering ataupun kurma basah. Karena baginda Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada para sahabatnya, nikmat sahuril mu'min at-tamru. Seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya sahur seorang mukmin adalah dengan makan kurma. Luar biasa kaum muslimin. Maka sediakan kurma di atas tempat meja makan kita sebagai persediaan untuk sahur selama bulan Ramadan. Kaum muslimin a'azzakumullah. Ini sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah takhir as-sahur. Mengakhirkan sahur. Masya Allah. Mengakhirkan sahur.
Di dalam sahur, saudara kaum muslimin, kita disunnahkan untuk mengakhirkan. Bersahurlah mendekati waktu-waktu sholat. Sahur ketika menjelang waktu-waktu azan sholat subuh. Mengakhirkan. Azan subuh misalnya kita perdengarkan 4:30 atau jam 4:30 kurang misalnya. Jangan sampai kita sahur jam 1 malam sudah sahur. Jam 2 malam, jam 2 pagi sudah sahur. Terlalu awal. Maka sunnahnya ketika kita sahur kaum muslimin menjelang akhir-akhir. Ketika mau waktu sholat. Agar sisa-sisa makanan kita masih bertahan sampai nanti menjelang buka puasa. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan bagaimana sahurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalat." Kami sahur bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk melakukan ibadah salat. Zaid bin Sa'id mengatakan, "Kam bainal azan was sahur?" Berapa jarak antara azan salat subuhnya dengan sahurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jaraknya berapa menit? Kalau zaman dahulu tidak ada jam. Maka jawabannya adalah qadra 50 ayat. Jaraknya sekitar 50 ayat. Kira-kira 50 ayat dalam membaca Al-Quran. Kira-kira kalau kita membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat butuh beberapa menit? Kalau kita hitung-hitungan saudara kaum muslimin sekiranya 50 ayat ini diperkirakan sekitar setengah jam. Artinya setengah jam menjelang sholat subuh itu adalah waktu afdal untuk melakukan ibadah sahur, mengakhirkan. Bisa makan dengan secukupnya, bisa minum dengan secukupnya, atau mungkin bisa menambah cemilan dengan secukupnya. Kaum muslimin a'azzakumullah, maka bersahurlah dan mengakhirkan sahur. Sunnah yang ketiga adalah ta'jil al-iftar. Ta'jil, mempercepat dalam berbuka puasa. Mempercepat ketika kita mau berbuka puasa. Ini kebalikan dari sahur saudara kaum muslimin. Kalau sahur kita mengakhirkan, tapi kalau berbuka puasa kita mempercepat. Tidak memperlambat, tidak memperlama-lama. Saya masih kuat misalnya, nanti ajalah bukanya, walaupun adzan sudah berkumandang. Tidak, itu tidak sunnah. Tapi sunnahnya begitu kita mendengar kalimat, mendengar suara adzan, tentu adzan maghrib, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, maka kemudian kita segerakan untuk berbuka dimanapun kita berada. Ketika kita sedang di rumah, maka tentu kesempatan terbuka untuk mempercepat dalam berbuka. Ataupun ketika kita sedang dalam berkendaraan, dalam perjalanan, sedang di dalam mobil misalnya, maka segera persiapkan untuk berbuka. Atau menepi, kemudian mengambil air untuk membatalkan puasa kita. Karena kita kaum muslimin
dilarang untuk wisal. Apa artinya? Menyambung puasa satu dengan puasa yang lainnya disambung dan tidak berbuka sampai sahur. Tidak boleh. Maka segeralah berbuka ketika kita sudah mendengar kumandang suara azan maghrib. Tidak memperlambat-lambat. Kaum muslimin. Dan sunnahnya ketika kita berbuka, berbukalah dengan tamar. Berbukalah dengan kurma. Masya Allah. Lagi-lagi kurma. Kita awali sahur dengan makan kurma. Dan ketika berbuka pun kita awali dengan kurma. Maka sediakan kurma sebanyak-banyaknya untuk sahur dan untuk berbuka selama di bulan Ramadan. Masya Allah. Kaum muslimin a'azakumullah. Kalaupun tidak ada kurma, tidaklah mengapa. Buka dengan makanan yang kita miliki. Buka dengan minuman yang kita miliki. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita membatalkan puasanya setelah kumandang azan maghrib. Kaum muslimin a'azakumullah. Selanjutnya, sunnah berikutnya adalah tentu doa indal fitr. Berdoa ketika mau berbuka. Kita biasakan ketika kita berbuka puasa bersama keluarga misalnya, atau bersama rekan yang lain. Kalau di situasi yang saat ini mungkin kita sedikit ya berbuka di luar. Kita hendaknya berbuka puasa di rumah saja bersama keluarga kita. Kita mengawali buka puasa dengan berdoa, kaum muslimin. Berbuka dengan berdoa. Apa doa yang dianjurkan? Melalui hadis yang sahih, doa yang hendaknya kita lantunkan ketika mau berbuka puasa, yang hendaknya kita baca ketika mau buka puasa. Dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Satu lagi, dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bagaimana caranya? Ketika kita mau berbuka, kita ucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum air putih misalnya atau kurma. Setelah sampai ke tenggorokan dan sudah masuk, kemudian kita baca dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama, telah hilang rasa haus, telah hilang rasa dahaga. Wabtalatil uruq, telah basah tenggorokan kita. Wa thabatal ajru, dan pahalanya bisa kita raih, pahalanya bisa kita dapat insyaallah. Maka ketika kita sudah melakukan, sudah mengawali dengan doa, maka insyaallah keberkahan bisa kita dapatkan, keberkahan bisa kita raih dalam ibadah puasa kita. Kaum muslimin azakumullah. Kemudian kita bisa menambah dengan doa yang lain. Berdoalah sesuai dengan apa hajat kita, apa keinginan kita. Karena salah satu di antara doa yang tidak akan tertolak adalah doa ushaim indal iftar. Doanya orang-orang yang berpuasa ketika berbuka. Luar biasa.
Ketika misalnya kita ada hajat, agar dilancarkan rezekinya, agar dilancarkan dalam ujiannya, agar dilancarkan dalam rumah tangganya, agar dilancarkan dalam karirnya, ataupun lain sebagainya, maka berdoa ketika mau berbuka puasa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu di antara doa yang tidak akan tertolak adalah doa orang yang berpuasa ketika mau berbuka. Masya Allah, sungguh sangat rugi kaum muslimin ketika kemudian kita berbuka tidak diawali dengan doa. Maka ketika kita mengawali dengan doa akan sempurna puasa kita, kewajibannya sudah terlaksana, sunnahnya sudah terlaksana. Masya Allah, maka pahala melimpah akan kita raih, keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Kemudian yang terakhir di antara adab ketika kita melakukan ibadah puasa adalah memperbanyak baca Al-Quran. Masya Allah, memperbanyak baca Al-Quran. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan secara detail tentang keutamaan membaca Al-Quran, tentang bagaimana para ulama, bagaimana para pendahulu kita memperbanyak bacaan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah SAW bersemangat di bulan Ramadan dalam baca Al-Quran. Maka kita selaku pengikutnya, agar puasa kita berkualitas, perbanyak baca Al-Quran, buka Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai penghias almari kita. Jangan jadikan Al-Quran sebagai penghias di rumah kita. Sungguh rugi ketika Quran kita tertutup rapi, tidak pernah dibuka, atau bahkan mungkin Quran kita kotor, penuh dengan sarang laba-laba karena jarang dibuka. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini, baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang diturunkan di bulan Ramadan. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.